Makanya kalau ada yang bertanya di antara para penuntut ilmu, kenapa Allah itu banyak mengabadikan perkataan dan dialog orang-orang yang telah meninggal dunia? Perkataan mereka di dalam kubur, perkataan mereka ketika di alam barzah, perkataan mereka nanti di padang mahsyar. Kenapa Allah abadikan perkataan dan dialog mereka? Lalu Allah tuangkan di dalam kitabullah dan disampaikan pula oleh Rasulullah di dalam hadisnya. Itu sekali lagi memberikan petunjuk kepada kita bahwasanya Allah itu begitu rahmat dalam kehidupan kita, supaya kehidupan barzah yang belum pernah kita jamah, kehidupan akhirat yang belum pernah kita melangkah di atasnya, maka kita mengambil pelajaran-pelajaran dari mereka yang telah berpulang lebih dahulu, supaya kebaikan mereka mampu kita tiru dan supaya kesalahan mereka tidak usah kita lakukan di dalam kehidupan kita. Karena keselamatan hidup terkadang dengan banyak mengambil pelajaran-pelajaran penyesalan orang ketika telah meninggal dunia. Dan itu yang penting. Bukankah kita, dengan analogi yang sederhana, bukankah kita apabila ingin pergi ke satu tempat yang baru, satu negara yang baru yang belum pernah kita datangi, maka kita tentunya senang kalau ada orang yang menceritakan bagaimana keadaan dan kondisi di sana. Walaupun kita belum pernah datang ke sana. Misal, saya mau ke Jepang. Lalu kemudian saya ke Jepang misalkan di bulan Desember. Kemudian ada orang yang cerita kepada saya pernah di Jepang di bulan Desember, Ustadz. Nanti kalau di bulan Desember di Jepang, jangan lupa bawa ini mantel, jangan lupa bawa sweater, jangan lupa bawa penghangat, dan lain sebagainya. Akhirnya, saya ketika saya menemukan orang itu bercerita tentang Jepang karena dia pernah ke Jepang, maka itu menjadi pembekalan bagi saya. Sehingga saya tidak perlu melakukan hal-hal kontraproduktif di dalam perjalanan saya ke Jepang ketika saya tahu apa yang saya harus persiapkan sebelum saya pergi ke Jepang. Itu analogi sederhana. Kalaulah kita mau pergi ke Jepang, lalu kita bertemu dengan orang yang ternyata orang itu menceritakan tentang seluk-beluk kondisi negara Jepang ketika kita akan mendatangi, lalu menceritakan tentang hal-hal praktis yang kita butuhkan ketika nanti di Jepang. Apa saja yang bisa menjadikan kita diterima oleh masyarakat Jepang. Apa saja yang harus kita hindari dan termasuk perkara sensitif dari masyarakat Jepang. Menjadikan kita sedikit lebih tenang sebelum kita pergi ke Jepang. Karena pemberitahuan dan informasi yang disampaikan oleh dia ketika pernah pergi ke Jepang, maka perjalanan akhirat itu tentunya sangat lebih layak untuk kita pahami informasi-informasi yang sangat kita butuhkan sebelum perjalanan akhirat itu kita mulai. Karena apa? Supaya penyesalan-penyesalan yang pernah kita jumpai, penyesalan yang pernah kita dapati, penyesalan-penyesalan yang pernah didapatkan orang ketika mereka memberikan penyesalan itu, lalu Allah abadikan kisah mereka dan dialog mereka, maka itu bisa menjadi sebuah perenungan panjang untuk kita. Guru kita, sekali lagi, bukan hanya guru yang sedang ngajar ataupun yang sedang menyampaikan kitab ataupun hadis. Guru kita bukan hanya syekh yang mereka berada di masjid-masjid besar. Termasuk guru kita adalah mayit. Termasuk guru kita adalah kematian. Karena di dalam kematian ada banyak peringatan yang Allah kirimkan untuk kita. Makanya betul kata Abu Hurairah, kafa bil mauti wa'idha wal yakin ghinan wal ibadatu syughlan. Cukuplah ya, kematian itu menjadi pelajaran yang banyak untuk kita. Keyakinan menjadi sebuah kecukupan dan ibadah menjadi sebuah kesibukan. Dan kita belajar dari kematian apa saja yang kemudian terjadi pada kehidupan mereka, apa saja penyesalan mereka, apa saja yang membuat mereka merasa lapang dalam kehidupan mereka di dalam kematian. Maka penting untuk kita paham, penting untuk kita mengerti, supaya kita tidak terperosok kepada kesalahan-kesalahan yang tidak perlu kita lakukan selama kita pandai mengambil ibrah dan pelajaran.